Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Ibah Hisyam, beserta kedua rekan saya, Reza Nabila dan Sela Ineke Natalia. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Learning Organization untuk mata kuliah Perilaku Administrasi dari Niaga A, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Angkatan 2018. Learning Organization. Menurut Dr. Peter Singh tahun 1990, Learning Organization adalah organisasi di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola baru dan ekspansi pemikiran diasuh, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus-menerus belajar melihat sesuatu bersama-sama secara menyeluruh. Jadi dapat dikatakan jika Learning Organization adalah organisasi yang mampu mendorong individu di dalamnya untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri mereka, sehingga mereka yang ada di dalamnya dapat mendorong organisasi untuk terus maju dan berkembang. Jadi, dalam Learning Organization ini terdapat 5 karakteristik yang dikemukakan oleh Peter Singh dalam bukunya The Fifth Discipline. Karakteristik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada personal mastery atau penguasaan pribadi. Penguasaan pribadi ini merupakan kegiatan belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi kita untuk menciptakan hasil yang paling kita inginkan, dan juga untuk menciptakan suatu lingkungan organisasi yang mendorong semua anggotanya ini mengembangkan diri mereka sendiri ke arah sasaran dan tujuan yang mereka pilih. Dengan personal mastery ini dapat memperluas kemampuan untuk menjadi lebih produktif dengan mempelajari cara penerapan keterampilan yang kita punya pada pekerjaan kita dengan cara yang terbaik. Nah, penguasaan pribadi ini menghasilkan banyak hal positif loh, seperti kinerja individu, motivasi diri, rasa tanggung jawab, komitmen, kesabaran dan fokus pada hal-hal yang relevan, serta keseimbangan kehidupan kerja dan kesejahteraan. Yang kedua ada mental model. Jadi model mental ini merupakan suatu pembuatan peta atau model kerangka kerja dalam setiap individu untuk melihat bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, menurut Peter Singh menyebutkan bahwa model mental ini adalah suatu aktivitas perenungan, pengklarifikasian, dan perbaikan gambaran-gambaran internal kita tentang dunia, dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita. Nah, model mental ini terkait dengan bagaimana seseorang berpikir dengan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dia melakukan tindakan atau aktivitas dalam berorganisasi. Yang ketiga ada shared vision. Jadi visi bersama ini menciptakan lingkungan yang cocok untuk pengembangan kepercayaan melalui komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. Sebagai hasilnya, visi bersama yang dibangun mendorong anggota untuk berbagi pengalaman dan pendapat mereka sendiri, sehingga meningkatkan efek pembelajaran organisasi. Dengan visi bersama, organisasi dapat membangun suatu rasa komitmen dalam suatu kelompok dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa depan yang dicoba untuk diciptakan. Yang keempat adalah team learning. Jadi team learning ini merupakan proses mengadaptasi dan mengembangkan kapasitas tim untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan oleh anggotanya. Dengan team learning ini, anggota dapat belajar lebih baik lagi dari satu sama lain dengan berkonsentrasi pada mendengarkan dan merespon, serta mampu meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah kompleks, meningkatkan kemampuan untuk mengambil tindakan inovatif, berkoordinasi, dan meningkatkan kemampuan untuk menciptakan tindakan yang akan memungkinkan tim lain untuk mengambil tindakannya juga. Yang kelima ini ada system thinking. Jadi system thinking ini adalah suatu kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergis dan hanya akan dimiliki kalau semua anggota unit saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Tanpa mengaplikasikan berpikir sistem ini, individu di dalam organisasi hanya melihat segala sesuatu yang ada secara parsial tanpa melihat dengan cara keseluruhan, sehingga individu tidak dapat melihat sebuah organisasi sebagai proses yang dinamis. Selanjutnya, salah satu manfaat utama yang dihasilkan dari learning organization ini adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini dapat dibangun pada strategi yang berbeda yang dapat diperoleh dengan learning organization. Di masa yang mendatang, hanya organisasi yang mampu berubah dan belajar keterampilan baru secara berkelanjutan yang akan menjadikan satu-satunya sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan.
Perusahaan yang menjadikan learning organization ini memandang bahwa perubahan adalah sebagai peluang yang positif untuk berkreasi dan belajar sumber-sumber keunggulan kompetitif baru. Nah, manfaat lainnya selain meningkatkan keunggulan kompetitif, learning organization ini juga dapat meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, meningkatkan kualitas hasil dari setiap departemen atau dari setiap level karyawan, dan terakhir meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk jangka panjang. Oke, sekarang saya Sela Inika Natalia akan menjelaskan mengenai pembahasan kita, yakni pengelolaan dan pengembangan learning organization. Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan learning organization, kita akan belajar mengenai banyak hal. Yang pertama adalah urgensi. Urgensi yang pertama itu berkaitan dengan persaingan dalam market-based economy. Kita tahu bahwa kini pembangunan ekonomi itu sudah berubah, yakni pembangunan ekonomi sudah berbasis kepada pasar atau market-based economy, di mana persaingan untuk merebut pasar itu sangat ketat, sehingga perusahaan harus mulai fokus pada keunggulan kompetitif dengan tenaga kerja terdidik, terlatih, dan menguasai informasi. Urgensi yang kedua berkaitan dengan perubahan lingkungan, di mana semakin mudahnya arus informasi dan semakin canggihnya teknologi yang ada di dalam lingkungan organisasi. Oleh sebab itu, karyawan yang dibutuhkan oleh organisasi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, karyawan yang berpengetahuan yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan hendaknya dinilai sebagai aset utama. Dalam lingkungan yang cepat berubah ini, learning organization mendukung agar individu dan organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, perusahaan sangat membutuhkan pengetahuan sebagai intangible asset yang nilainya terus bertambah. Perusahaan yang memiliki basis pengetahuan yang optimal akan memiliki fokus sebagai organisasi yang bukan hanya untuk mengejar profit, namun sebagai organisasi yang memiliki fokus untuk menumbuh kembangkan seluruh anggota organisasinya. Pengembangan SDM ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing yang ada. Selanjutnya, organisasi belajar atau learning organization dapat membantu para eksekutif dan manajer untuk mampu membuat keputusan-keputusan terutama keputusan yang tidak terprogram agar keputusan tidak terprogram ini dapat dihasilkan dengan output yang lebih kreatif. Dalam hal ini, learning organization dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan kemampuan manajer untuk berpikir dan berperilaku efektif serta memaksimalkan potensinya, seperti mampu memotivasi dan memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Oleh sebab itu, untuk mengatasi setiap urgensi yang ada, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi dan kepemimpinan yang efektif yang dapat membekali karyawan untuk meningkatkan pengetahuannya dan memberikan dukungan positif kepada setiap anggota organisasi dalam aktivitas pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengelolaan learning organization. Pengelolaan ini mencangkup 3 hal. Yang pertama, menetapkan strategi, mendesain ulang struktur organisasi, dan membentuk kembali budaya organisasi. Setiap organisasi pastinya menginginkan banyak inovasi-inovasi baru yang muncul di dalam organisasinya. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah pengelolaan terhadap learning organization. Pengelolaan learning organization ini dapat dilakukan terhadap 3 hal yang telah disebutkan tadi. Yang dimaksud dengan menyusun strategi adalah di mana manajemen perlu mengeksplisitkan komitmennya terhadap perubahan, inovasi, dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, yang kedua adalah merancang kembali struktur organisasi. Struktur organisasi yang formal dapat menjadi penghalang serius bagi pembelajaran atau dalam pengelolaan learning organization. Oleh sebab itu, organisasi perlu membuat struktur yang lebih simpel dengan menghapus atau menggabungkan beberapa departemen yang ada. Yang ketiga adalah membentuk kembali kultur organisasi. Kultur organisasi dalam hal ini berkaitan bahwa untuk menjadi organisasi yang memiliki learning organization, manajer harus menunjukkan tindakan organisasi yang mau mengambil risiko dan mau mengakui kegagalan. Kedua sifat ini merupakan sifat atau kultur yang harus dimiliki atau yang menjadi ciri khas dari organisasi yang telah melakukan learning organization.
Dengan itu, manajemen perlu mendorong tumbuhnya konflik fungsional, di mana dalam konflik ini dapat membuat organisasi belajar dan menemukan titik terang dan jalan keluar, sehingga organisasi dapat membentuk persepsi dan aturan baru yang didapat dari perundingan dalam penyelesaian konflik. Hal-hal inilah yang akan menjadikan kultur-kultur baru di dalam organisasi. Setelah membahas mengenai urgensi dan pengelolaan learning organization, sekarang kita akan belajar mengenai subsistem yang ada di dalam learning organization. Marquardt menjelaskan bahwa di dalam learning organization itu terdapat komponen dan komponen-komponen tersebut dimasukkan ke dalam sistem dan subsistem yakni organization, learning, knowledge, people, and technology. Kita akan membahas yang pertama mengenai subsistem organisasi yang terbagi menjadi visi, strategi, struktur, dan juga budaya. Visi merupakan harapan, tujuan, dan arah pada masa depan organisasi yang menggambarkan bayangan masa depan dan upaya belajar inovatif dalam perbaikan produk dan layanan organisasi. Lalu selanjutnya, strategi, yaitu rencana kerja, metode, taktik, langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan visi dalam organisasi. Yang ketiga adalah struktur, yaitu tingkatan unit kerja dan konfigurasi organisasi. Dan yang terakhir adalah budaya, yaitu nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan kebiasaan dalam organisasi. Nah, subsistem yang kedua itu yang akan kita bahas adalah subsistem people, yang menyangkut 6. Karyawan, pimpinan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan mitra. Karyawan merupakan pembelajar yang akan diberdayakan dan merancang, bertindak, dan mengambil resiko dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam organisasi. Sedangkan manajer atau pimpinan merupakan pembelajar dalam arti memantau, menjadi model, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan peluang belajar bagi individu-individu organisasi. Selanjutnya terdapat 4 komponen-komponen yang berada di luar organisasi, yaitu pelanggan, pemasok, masyarakat, mitra, aliansi. Pelanggan ini dapat menjadi pembelajar dalam mengidentifikasikan kebutuhan, mengikuti pelatihan, dan berhubungan dengan organisasi. Nah, selanjutnya itu terdapat pemasok, yaitu pembelajar dalam menerima dan memberi kontribusi terhadap program organisasi. Masyarakat itu sebagai pembelajar sosial, ekonomi, dan pendidik yang dapat berbagi dan menerima proses belajar atau learning organization organisasi. Selanjutnya terdapat mitra aliansi, yaitu menurut Marquardt merupakan pembelajar yang dapat menguntungkan dengan berbagai kompetensi dan pengetahuannya. Dia dapat menguntungkan terhadap organisasi. Setiap kelompok orang tersebut sangat berharga dalam membangun learning organization karena mereka dapat mendorong dan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Pihak-pihak luar yang terkait dengan learning organization dapat menjadi kontak yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan kompetensi baru yang sebelumnya belum dimiliki oleh organisasi. Subsistem yang ketiga yang akan kita bahas adalah subsistem knowledge, yang ada akuisi, kreasi, storage, dan transfer. Yang pertama, kita akan membahas mengenai akuisi. Akuisi merupakan pengumpulan data atau informasi dari dalam dan luar organisasi. Yang kedua adalah kreasi. Kreasi merupakan pengetahuan melalui berbagai macam proses seperti inovasi ataupun penelitian terelaborasi. Kreasi dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penciptaan atau dapat dikatakan juga sebagai upaya untuk menciptakan pengetahuan baru melalui proses pemecahan masalah dan pengembangan ide-ide di dalam organisasi. Menurut Marquardt, penciptaan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara action learning, pemecahan masalah yang sistematik, dan juga eksperimen. Yang selanjutnya tuh kita akan membahas mengenai pemusatan. Pemusatan dalam hal ini juga berkaitan dengan penyimpanan pengetahuan atau storage, yaitu menggunakan teknologi tertentu agar individu-individu di dalam organisasi itu mudah untuk mengakses informasi-informasi. Pengaksesan ini tidak hanya ditunjukkan untuk orang-orang tertentu di dalam organisasi, tapi oleh siapapun, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka dapat mengaksesnya dengan mudah.
Pemusatan atau penyimpanan ini berarti mengenai pengelolaan dan penyimpanan organisasi yang dapat diakses dengan mudah. Nah, itu intinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transfer. Nah, ini merupakan komponen yang keempat dalam subsistem knowledge. Transfer merupakan pengelolaan dan perdayagunaan informasi dan pengetahuan secara elektronik, manual maupun antar individual. Di dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa transfer itu dapat dikatakan sebagai penyebarluasan pengetahuan, yaitu usaha untuk menggerakkan informasi dan pengetahuan secara disengaja maupun tidak disengaja yang ada di dalam organisasi. Subsistem selanjutnya yang akan kita bahas adalah subsistem teknologi, yakni teknologi informasi, pembelajaran berbasis teknologi, dan juga sistem pendukung kinerja elektronik. Subsistem teknologi ini dimasukkan ke dalam sistem learning organization sebab teknologi itu sangat menunjang atau sebagai alat yang dapat mengintegrasikan jaringan kerja dan informasi sehingga memudahkan dalam mengakses informasi dan pembelajaran bagi organisasi. Komponen-komponen dalam subsistem tadi telah dibahas, yaitu 3. Kita akan membahasnya sekarang. Yang pertama itu adalah teknologi informasi. Teknologi informasi itu berdasarkan kepada pendayagunaan komputer dalam mengumpulkan, memberi kode, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan dan informasi lintas organisasi. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis teknologi, yaitu melalui penggunaan video, audio, dan multimedia dalam pelatihan dan pelayanan serta berbagi informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga adalah sistem elektronik pendukung kerja, yaitu menggunakan data dan pengetahuan untuk mendapatkan dan mendistribusikan informasi ke seluruh anggota organisasi sehingga dapat menampilkan produktivitas dan kompetensi yang tinggi secara efektif dan efisien. Dan subsistem yang terakhir yang akan kita bahas adalah subsistem learning yang mencangkup terhadap tingkat yang meliputi subsistem learning dan juga jenis pembelajaran subsistem learning. Selanjutnya di dalam subsistem learning ini kita juga akan membahas mengenai karakteristik subsistem learning itu sendiri. Di dalam subsistem learning ini tingkat yang meliputinya itu ada individu, kelompok, dan juga organisasi. Pembelajaran dalam tingkat individu mengacu pada perubahan keterampilan, wawasan, pengetahuan, sikap, dan tata nilai melalui belajar sendiri berdasarkan teknologi dan pengamatan. Sedangkan pembelajaran kelompok itu menekankan kepada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dilakukan melalui dan dengan kelompok. Sedangkan pembelajaran organisasi menekankan kepada kemampuan memperbesar wawasan intelektual dan produktivitas yang menghasilkan komitmen menyeluruh dan peluang perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi. Jenis pembelajaran ini sangat banyak. Kalau kita rangkum ada 4 yang akan kita bahas, yaitu adaptif, antisipatori, deterrent, dan tindakan. Jenis pembelajaran adaptif ini berarti jenis pembelajaran yang dari pengalaman dan refleksi. Pembelajaran adaptif ini dapat dikatakan sebagai bagaimana cara kita untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman masa lalu yang kemudian akan memodifikasinya dalam bentuk tindakan-tindakan di masa depan. Selanjutnya adalah pembelajaran hetero yang sama dengan pembelajaran dengan single loop ataupun double loop, yaitu pembelajaran yang dibedakan melalui derajat refleksi dalam intensitas atau kejadian yang ada dalam organisasi. Selanjutnya adalah pembelajaran tindakan, yakni pembelajaran yang diperoleh melalui tindakan dan refleksi dalam memecahkan permasalahan yang nyata. Sedangkan anticipatory learning itu merupakan proses dari organisasi dalam usahanya untuk menemukan pengetahuan dari masa depan. Anticipatory learning ini menggunakan proses penyusunan rencana sebagai media belajar, planning as learning. Nah, selanjutnya, menurut Vollmer, anticipatory learning ini merupakan suatu strategic learning dalam mengantisipasi kondisi pada masa yang akan datang. Di dalam subsistem belajar ini, kita akan melihat adanya juga keterampilan yang meliputi kelima disiplin yang akan kita bahas. Kalau mau disinggung sedikit, kelima disiplin ini berkaitan dengan berpikir sistem, model mental, keahlian pribadi, pembelajaran tim, visi bersama.
Hal ini akan dibahas di dalam subbab dimensi. Kita akan membahas mengenai dimensi learning organization. Dimensi ini berkaitan dengan penguasaan pribadi, membagi visi, model mental, berpikir sistem, dan pembelajaran kelompok. Yang pertama adalah penguasaan pribadi atau personal mastery. Organisasi hanya dapat berkembang apabila para anggota yang berada di dalamnya memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus belajar. Individu yang ada dalam organisasi perlu belajar, yakni belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi untuk menciptakan hasil yang diinginkan dan menciptakan suatu lingkungan organisasi yang mendorong semua anggotanya untuk mengembangkan diri sendiri ke arah sasaran dan tujuan yang telah dipilih. Terlebih, untuk memenuhi persyaratan perubahan dunia kerja saat ini, semua pekerja di dalam sebuah organisasi harus memiliki kemauan dan kebiasaan untuk meningkatkan kompetisi dirinya untuk terus belajarnya dalam pengetahuan, tetapi di dalam kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan saling mengapresiasi pekerjaan orang lain. Dimensi penguasaan pribadi ini sangat diperlukan karena untuk tetap dapat bersaing di era global saat ini, organisasi harus memiliki anggota yang memiliki kompetensi yang tinggi. Dimensi yang kedua adalah mental model atau model mental. Mental model merupakan suatu disiplin atau suatu dimensi yang menggambarkan proses penilaian pribadi berdasarkan asumsi dan generalisasi yang ditangkap yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan sebuah tindakan dan pengambilan keputusan. Model mental atau mental model ini adalah gambaran atau asumsi yang kita bawa di dalam benak kita tentang diri kita sendiri, orang lain, lembaga-lembaga, ataupun aspek-aspek yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Model mental ini dapat menentukan apa yang kita lihat, serta dapat membentuk bagaimana kita ini dapat untuk bertindak. Model mental ini tidak hanya terjadi di dalam level individual, namun juga dapat terjadi dalam level kelompok dan organisasi. Di dalam organisasi, mental model atau model mental ini dapat memungkinkan manusia untuk bekerja dengan lebih cepat. Namun dalam organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan dalam organisasi. Oleh sebab itu, dalam learning organization, mental model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individual, kelompok, dan organisasi agar dapat dipakai atau dapat menjadi dimensi yang efektif bagi organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai shared vision. Dalam organisasi itu pasti banyak banget ditemui latar belakang orang-orang yang punya kepribadian ataupun punya kebudayaan yang berbeda dengan kita, ataupun di dalam organisasi itu pasti punya budaya-budaya orang-orang atau individu karyawannya yang pasti berbeda-beda. Karena punya banyak kebudayaan, banyak perbedaan latar belakang pendidikan, banyak persukuan, pengalaman-pengalaman, bahkan kepribadian berbeda, maka sangat berat bagi organisasi untuk bekerja sama jika tidak ada visi yang sama, atau dapat dikatakan nggak mudah bagi organisasi untuk dapat bekerja secara terpadu jika organisasi tersebut tidak memiliki visi yang sama. Sebenarnya di dalam organisasi itu bukan hanya ada pendidikan, kesukuan, pengalaman, atau budaya, ataupun kepribadian yang berbeda-beda. Namun di dalam organisasi itu juga memiliki unit-unit kerja yang berbeda antara unit satu dengan unit lainnya. Oleh sebab itu, untuk menggerakkan organisasi pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus pada pencapaian tujuan bersama, diperlukannya ada visi yang dimiliki oleh semua orang dan semua unit yang ada di dalam organisasi. Jadi visi yang sama ini bukan hanya visi sama di antara unit-unit yang ada dalam organisasi, tapi visi yang sama ini mencakup terhadap lingkup organisasi, yakni dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Visi bersama dapat diartikan sebagai membangun suatu komitmen dalam suatu kelompok dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, tentang prinsip serta praktik penuntun yang akan dilakukan, dan harapan-harapan yang akan dilakukan serta target-target yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai masa depan organisasi.
Hal keempat yang akan kita bahas mengenai dimensi learning organisasi adalah team learning atau belajar bersama. Di masa kini, banyak banget organisasi yang telah berbasis kepada tim, karena rancangan organisasi dibuat dalam lintas fungsi yang biasanya berbasis kepada tim. Kemampuan organisasi untuk dapat bekerja dalam tim ini ditentukan adanya visi bersama dan kemampuan berpikir sistematik seperti yang sudah dibicarakan tadi. Dengan adanya proses pembelajaran bersama, organisasi telah mempererat ikatan bagi seluruh anggotanya untuk melakukan dialog dan mentransfer ilmu yang dimiliki secara perseorangan. Dengan hal ini, individu ataupun anggota-anggota dalam kelompok akan dapat terus meningkatkan kompetensinya masing-masing. Karena belajar secara tim itu akan semakin cepat proses pembelajarannya diterima oleh setiap individu yang ada di dalam oleh organisasi, maka learning organization yang dalam dimensi team learning ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, semangat belajar dalam tim merupakan suatu bentuk hal yang harus dimiliki oleh organisasi. Berbagi wawasan pengetahuan dalam tim menjadi sangat penting untuk peningkatan kapasitas organisasi dalam menambah modal intelektualnya. Dimensi yang terakhir yang akan dibahas adalah sistem thinking atau pemikiran sistem. Organisasi itu pasti terdiri dari banyak sekali unit-unit yang akan bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, unit-unit ini bisa disebut sebagai divisi, direktorat, bagian, ataupun cabang. Kesuksesan suatu organisasi ditentukan dari kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergik. Kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergik ini akan dimiliki jika anggota unit ini saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Di dalam organisasi sering terjadi yang dinamakan ego sektoral. Ego sektoral ini merupakan pemikiran atau pendapat di dalam unit-unit kerja organisasi. Seringkali di dalam organisasi itu timbul pemahaman bahwa unit kerjanya itu lebih penting daripada unit kerja dari unit-unit kerja organisasi yang lainnya. Atau unit kerja yang satu tidak memahami dampak dari pekerjaan yang dia lakukan terhadap unit kerja yang lainnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, biasanya ada unit kerja dalam organisasi yang berpikiran bahwa unit kerja di dalam organisasi itu ada yang tidak bekerja. Pemikiran-pemikiran ini pasti sangat merugikan organisasi. Beberapa hal yang telah dibahas mengenai pemikiran di dalam unit-unit kerja ini, yakni pemikiran-pemikiran yang buruk ini harus segera diatasi dengan cara merubah pemikiran terhadap pemikiran sistem. Pemikiran sistem merupakan suatu cara berpikir tentang dan suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami kekuatan dan hubungan antara pribadi yang membentuk perilaku sistem di dalam organisasi. Bahwa berpikir sistem atau sistem thinking merupakan pengaplikasian cara berpikir di dalam organisasi yang melihat setiap individu yang ada di dalam organisasi ini sebagai sebuah proses yang dinamis. Sistem thinking adalah landasan terpenting yang dapat mengintegrasikan setiap individu, kegiatan, serta disiplin yang ada di dalam organisasi. Organisasi dengan sistem thinking yang baik akan membuat proses pembelajaran lebih cepat karena masing-masing orang dari fungsi yang berbeda akan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sistem thinking merupakan fondasi yang cukup penting untuk dimiliki oleh organisasi, karena sistem thinking ini akan mengeratkan kerjasama dalam transfer knowledge antar unit-unit kerja atau individu-individu di dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi dari learning organization ini. Untuk mengintegrasikan organisasi belajar dengan kinerja, maka manajemen perlu memperhatikan isu-isu strategis yang ada, seperti pembelajaran apa yang dibutuhkan, target pembelajaran apa yang harus dicapai, siapa yang membutuhkan pembelajaran, serta bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran tersebut.
Sebagai langkah awal dapat dilakukan dengan analisis kesenjangan kebutuhan pembelajaran sebagai acuan dalam menuju aktivitas organisasi belajar. Nah, hasilnya ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun rencana program pembelajaran dan implementasinya. Strategi yang terakhir ada mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Pada dasarnya, belajar merupakan tanggung jawab semua pihak, sedangkan para pemimpin dapat memberikan dukungan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pembelajaran bagi seluruh karyawan. Untuk menjamin keberhasilan terjadinya transformasi tersebut, maka para manajer dan karyawan dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang sama pentingnya. Yang pertama, pemimpin ini memberikan pedoman dan arahan mengenai perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, manajer membentuk komitmen, mengembangkan struktur dan sistem, dan mengupayakan perubahan yang permanen. Sedangkan karyawan senantiasa berupaya untuk memahami visi dan memotivasi diri untuk perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan yang muncul dari learning organization ini. Biasanya, hambatan ini muncul dari diri individu atau dari organisasinya itu sendiri. Untuk dari individunya, yang pertama, adanya anggapan pengetahuan adalah suatu kekuatan pribadi. Jadi artinya, dengan berbagai pengetahuan berarti ada kekuatan pribadi kita yang akan hilang dan diambil oleh orang lain tersebut. Ada juga orang yang memiliki pandangan bahwa jika berasal dari orang lain, maka saya tidak akan menerimanya. Jadi mereka tidak akan mau menerima pengetahuan yang berasal dari orang lain. Yang ketiga, adanya mental not invented here. Nah, ini merupakan penghambat besar karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang dari luar tidak perlu dipelajari atau diikuti meskipun hal itu baik. Hambatan selanjutnya yaitu mereka tidak menyadari betapa pentingnya knowledge, betapa pentingnya berbagi atau sharing dalam pembelajaran. Hambatan yang kelima, adanya keterbatasan waktu, dan yang terakhir, bahwa mereka sudah berada di zona nyaman sehingga mereka malas untuk melakukan pembelajaran dan juga perubahan. Selanjutnya, hambatan yang muncul dari organisasi itu sendiri, seperti kurang dukungan dari top manajemen, budaya organisasi yang tidak bersahabat, serta keterbatasan memperoleh informasi. Oleh karena itu, komitmen masing-masing orang dan kemampuan untuk belajar adalah penting dalam membangun budaya pembelajaran dalam organisasi. Individu maupun organisasi harus mengubah paradigma lama di mana proses belajar bersifat formal dan tanggung jawab departemen menjadi paradigma baru, yaitu di mana proses pembelajaran menjadi tanggung jawab semua orang dan dapat dilakukan di mana saja. Nah, bagaimana sih langkah kita untuk mewujudkan learning organization ini? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan learning organization di dalam organisasi. Langkah selanjutnya, kita dapat mendorong birokrasi dan merampingkan struktur birokrasi terkait dengan tugas dalam fungsi dan tata kelola. Birokrasi yang tidak bagus jika terjadi disfungsi sehingga tujuan tidak tercapai. Selanjutnya adalah yang terpenting, yaitu koordinasi dan monitoring. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, kemampuan, dan kesempatan belajar lebih lanjut, serta memfasilitasi memberikan sumber daya lain dalam memberdayakan skill yang dimiliki, atau dapat dilakukan dengan memberikan reward. Reward di sini tidak mau diberikan dalam bentuk finansial saja, tetapi idealisme juga bisa dianggap sebagai reward. Selanjutnya, terdapat implikasi manajerial dalam learning organization. Implikasi manajerial adalah keterlibatan berbagai komponen dari suatu manajemen seperti sumber daya, kebijakan, aktivitas yang dapat memberi kontribusi yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Dapat dikatakan bahwa implikasi manajerial merupakan proses pengambilan keputusan yang baik dalam organisasi. Implikasi manajerial terdiri dari dua hal. Yang pertama, implikasi prosedural, yaitu menganalisis, merencanakan perencanaan kerja, pemilihan atau formulasi kebijakan, dan tata cara analisis. Yang kedua adalah implikasi substantif, yaitu perkiraan, rencana, ataupun perumusan sebuah tindakan untuk perkiraan ke depannya. Selanjutnya, tujuan implikasi manajerial adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan kapasitas, kualitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun manusia yang dimiliki. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, diperlukan keahlian khusus para manajer yang dibutuhkan agar organisasi atau perusahaan tersebut sukses dan berhasil. Yang tersebut antara lain 1. Keahlian teknis.
Keahlian ini diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami jenis pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Keahlian ini penting karena manajer akan menghabiskan waktu dengan melatih karyawannya dan menjawab pertanyaan yang menjadi masalah dalam kaitan pekerjaan. Yang kedua adalah keahlian interpersonal. Keahlian ini digunakan untuk memahami, memotivasi, dan berkomunikasi dengan baik kepada individu dan kelompok. Yang ketiga adalah keahlian konseptual. Ini merupakan kemampuan dalam berpikir secara strategis dan terkonsep yang dapat digunakan untuk keseluruhan organisasi. Yang keempat adalah keahlian diagnostik atau kemampuan para manajer dalam memvisualisasikan jawaban yang sesuai dengan situasi tertentu. Yang kelima adalah keahlian berkomunikasi. Ini adalah kemampuan yang dimiliki para manajer untuk dapat mengirimkan ide serta informasi secara efektif pada orang lain atau dapat menerima ide dan informasi dengan baik. Selanjutnya adalah keahlian pengambilan keputusan. Setiap manajer harus mampu melakukan pengambilan keputusan dengan baik dan bijak. Manajer harus mampu mendefinisikan masalah serta kesempatan untuk memperbaikinya dan memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah keahlian manajemen waktu. Ini adalah kemampuan manajer untuk memprioritaskan pekerjaan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.